Selamat sore teman-teman, sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang kehidupan saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di Mbah TG channel Panggul. Dalam kehidupanku gak ada masalah dalam rumah tangga maupun lingkungan kerjaku. Suamiku juga amat pengertian dan memenuhi segala kebutuhanku baik lahir maupun batin. Aku pun dilahirkan dalam lingkungan yang memegang teguh agama dan adat Jawa. Dan tidak heran setamat kuliah, aku dan Mas Indra memutuskan untuk menikah. Karena kami telah lama berpacaran. Dalam kehidupanku boleh dibilang berkecukupan. Selain ayahku yang seorang pamong di daerah Jawa Tengah, orang tua Mas Indra pun terbilang orang cukup berada dan menetap di Jakarta. Menempuh hidup bersama dalam rumah tangga kami selama 1,5 tahun, kami merencanakan menunda punya anak. Mas Indra ingin aku mencurahkan perhatianku kepada pekerjaan dan ingin tetap menikmati kehidupan berdua dulu tanpa diganggu anak dulu. Saat ini usiaku menginjak 27 tahun, tinggiku 158 cm dan rambutku sebau. Kulitku kata teman-temanku sawo matang. Tidak heran selama aku kuliah di daerah saya banyak teman sekampusku yang coba mendekati. Namun hatiku terpaut pada Mas Indra saja. Bukan materi yang aku kejar pada dirinya, namun karena sikapnya yang santun terhadap aku. Teman-teman bilang aku terlalu pilih-pilih. Namun semua itu salah dan kebetulan Mas Indra datang ke kosku selalu pakai BMW, kadang Mercy milik orang tuanya. Tapi aku lebih suka jika ia datang dan jemput pakai sepeda motor saja. Bukan apa-apa, di kampungku orang tuaku juga punya mobil seperti itu. Hubungan suami istri pun normal. Dan Mas Indra pun tahu tentang seleraku. Ia amat mengerti kapan kami bisa berhubungan. Ataupun aku pun tidak mau Mas Indra terlalu memforsir tenaganya untuk melakukan kewajibannya. Sebagai wanita Jawa, aku dituntut untuk nerimo dan pasrah saja. Kami tinggal di Surakarta dan menempati sebuah rumah pemberian orang tua Mas Indra. Di rumah yang luas dan asri ini kami tinggal dan ditemani 2 orang pembantu suami istri. Kedua pembantu itu telah lama ikut dengan orang tua Mas Indra. Umur mereka kira-kira 65 tahun. Yang perempuan bernama Nainah dan Pak Titi. Kami mempercayakan rumah kami kepada mereka jika kami pergi kerja. Setiap hari aku ke kantor, kadang diantar Mas Indra dan kadang aku nyetir sendiri. Suatu saat aku pulang kantor dan mau ke rumah. Aku tanpa sengaja menyerempet sebuah sepeda yang dikemudikan oleh seorang pria parubaya. Pria itu jatuh dan karena aku takut dan kaget,
Maka aku larikan saja mobilku ke arah rumah. Sesampai di rumah, aku masukkan mobil dan diam di kamar. Masih terbayang olehku saat pria itu jatuh dan memanggil-manggil aku untuk berhenti. Namun aku tancap gas. Di rumah perasaanku tak tenang, dan itu aku diamkan saja dari Mas Indra. Setelah kejadian itu, besoknya aku minta diantar ke kantor dengan Mas Indra. Hampir tiap malam aku bermimpi bertemu dengan pria yang kutabrak itu. Sampai-sampai Mas Indra heran akan sikapku yang berubah dingin dan gelisah. Lalu Mas Indra menanyakan sebab perubahan sikapku itu. Aku pun berterus terang dan Mas Indra memahaminya. Lalu ia sarankan aku untuk mengambil seorang sopir untuk mengantarkanku. Aku pun setuju, sebab aku memang trauma sejak saat itu menyetir sendiri. Beberapa hari kemudian datanglah sopir yang dicari Mas Indra itu. Alangkah kagetnya aku, soalnya itu adalah orang yang aku tabrak tempo hari. Ia pun kaget, namun aku berusaha mengatur sikapku. Aku yakin ia pun masih ingat denganku saat kutabrak. Supaya Mas Indra tak curiga pada orang yang kutabrak itu, maka aku setuju saja jika ia jadi sopirku. Aku pikir hitung-hitung balas jasa atas kesalahanku saat itu. Namanya Pak Rozak, umurnya kira-kira 66 tahun, namun masih terlihat kuat dan sehat. Sejak saat itu aku selalu diantar Pak Rozak kemana aku pergi, baik ke kantor atau belanja. Setiap pagi ia telah ada di rumah dan siap-siap membersihkan mobilku. Sedangkan suamiku telah akrab dengan Pak Rozak. Suatu hari saat mengantar aku ke kantor sambil bincang-bincang, Pak Rozak bilang padaku, "Bu, kalau ndak salah ibu dulu nabrak saya dengan mobil ini kan?" tanyanya. Aku terdiam dan Pak Rozak pun berkata, "Ibu kejam dan tidak bertanggung jawab." Lalu ku jawab, "Maaf Pak, waktu itu memang saya salah. Saya tergesa-gesa saat itu." Jawabku, "Alah, kalian orang kaya memang